Eli Millers adalah seorang anak yang menderita sindrom autoimun yang sangat langka. Sistem kekebalan tubuhnya tidak bisa berfungsi, sehingga ia alergi terhadap udara, air, dan debu. Efek alerginya ini adalah kulitnya akan terasa panas bagai tersengat api dan nafasnya tersengal-sengal. Ia mempunyai seorang ibu yang bernama Rose Millers dan ayahnya bernama Paul Millers. Mereka sudah melakukan berbagai cara untuk menyembuhkannya, tapi semuanya tidak berhasil. Sampai akhirnya, mereka menemukan seorang dokter spesialis imunologi yang memiliki rumah terapi untuk penyakit yang diderita Eli. Berhasilkah usaha mereka untuk menyembuhkan Eli? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simpelkan ceritanya. Tibalah hari di mana mereka akan berangkat ke sana untuk menjalani terapi. Karena alerginya tersebut, ia harus memakai pakaian pelindung seperti astronot yang mampu melindunginya dari paparan udara, air, ataupun debu. Saat mereka hendak berangkat, terlihat segerombolan babi yang mengolok-ngolok dan mengganggu Eli yang membuatnya jatuh sehingga bajunya sedikit robek. Hal ini menyebabkan Eli menghirup udara luar. Seketika itu pula, tubuhnya kepanasan dan seperti terbakar hebat. Beruntung ibunya yang sangat sabar bisa menenangkan Eli. Dog, grow up. In the oven. All right, breathe in. Smell it. Push your lips. That's it. Good. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba di tempat tujuan. Tempat ini bukanlah tempat terapi biasa. Sebelum masuk ke dalam, kita memasuki area dekontaminasi dan pintu ini adalah satu-satunya pintu untuk keluar masuk tempat ini. Sesampainya di dalam, mereka disambut oleh Dr. Horn dan kedua perawatnya. Dr. Horn sudah menjadi dokter imunologi selama 25 tahun dan sudah memulai rumah terapi ini selama 3 tahun. Ia memiliki beberapa pasien sebelum Eli yang dikatakan sudah sembuh sekarang. Sambil mengantarkan Eli ke kamarnya, Dr. Horn menjelaskan kalau sistem kekebalan tubuh Eli menghasilkan terlalu banyak imunoglobulin buruk dan akan ada 3 tahap perawatan yang disebut terapi gen virus. Terapi gen virus ini bisa memperbaiki gen-gen yang rusak menggunakan virus tersandi. Sesampainya di kamar, Rose berhasil meyakinkan Eli kalau tempat ini sudah bersih dan steril. Eli pun akhirnya mau membuka bajunya dan betapa bahagianya ia saat bisa menghirup udara segar setelah sekian lama. Malam harinya, Eli terbangun karena mendengar suara seperti mengetuk-ngetuk jendela kamarnya. Ternyata suara itu adalah binatang, sebut saja capung yang mencoba masuk ke kamarnya. Tiba-tiba, keesokan harinya, ia menjelaskan kepada Dr. Horn tentang kejadian yang ia alami kemarin malam. Kalau ia melihat seperti ada bayangan yang bernafas di jendela. Dr. Horn menjelaskan kalau itu adalah mimpi buruk akibat efek samping dari obat yang ia minum. Beberapa pasien sebelumnya bahkan berhalusinasi, tetapi itu masih sangat normal. Akhirnya dimulailah terapi tahap pertamanya. Dr. Horn menjelaskan kalau dalam tubuh sehat, antibodi diproduksi oleh sel punca di dalam sumsum tulang. Tapi dalam tubuh Eli, gen itu rusak. Dalam tahap pertama ini, Dr. Horn akan menyuntikkan virus modifikasi ini ke dalam sumsum tulang Eli. Virus ini akan memperbaiki gen itu, mengatur ulang seluruh sistem kekebalannya. Setelah selesai operasi tahap pertamanya, Eli terbangun di kamarnya. Ia kembali mendengar suara aneh dari jendelanya. Ternyata ini adalah ulah seorang gadis yang ia lihat kemarin saat menuju ke tempat ini. Gadis ini pun meminta Eli untuk turun ke bawah. Gadis ini bernama Hailey dan ia tinggal dekat dengan tempat ini. Eli pun bercerita tentang penyakit yang ia derita dan tampaknya Hailey tahu banyak tentang tempat ini dan mengatakan kepada Eli kalau ada yang janggal dengan Dr. Horn dan rumah ini yang membuatnya ngeri. Saat ia ingin kembali ke kamarnya, ia diganggu lagi oleh hantu-hantu penghuni rumah ini.
Saat makan malam bersama dengan orang tuanya, Eli yang merasa sosok yang mengganggunya tersebut bukan hantu, bercerita kalau ia melihat seseorang di lorong dan meyakinkan kalau ada pasien lain di rumah ini. Ibunya mencoba menenangkannya dan meyakinkan kalau tidak ada orang lain di rumah ini. Saat Eli hendak tidur, hantu di rumah ini tidak bosan-bosannya mengganggunya. Karena penasaran, Eli mencoba berkomunikasi dengan menuliskan namanya di jendela. Tapi hantu ini malah menulis lie yang artinya bohong. Nih hantu kemudian mengajak Eli bermain cilukba. Setelah puas bermain cilukba, ayahnya datang dan menyadarkannya lagi. Saat Eli sudah tenang, Dr. Horn menjelaskan lagi kalau ini adalah pengaruh dari obat yang dikonsumsinya. Keesokan harinya, dilakukanlah tahap kedua dari terapi ini. Dr. Horn memberikan kabar baik kalau ia sudah mengamati sel puncanya dan bisa memastikan virus terapi gen mengkoreksi mutasi. Pada tahap kedua ini, Dr. Horn akan menyuntikkan virus yang akan menyembuhkan penyakitnya, tapi tak bisa lewati rintangan darah otak. Jadi, mereka harus menembusnya dengan cara mengobor kepala Eli. Selesai operasi, Dr. Horn menjelaskan kepada Rose dan Paul kalau operasi berjalan sukses, tapi ada sedikit reaksi di tubuhnya yang menolak sel-sel baru, tetapi itu masih dalam tahap normal. Saat makan malam bersama, Eli bercerita kalau ada yang aneh dengan Dr. Horn. Bukannya malah menyembuhkan, tapi ia merasa penyakitnya bertambah parah. Ibunya tetap saja mengatakan kalau itu adalah efek dari pengobatannya. Ayahnya juga menjelaskan karena saat ini dalam tubuh Eli sel baik melawan sel buruk, jadi wajar Eli merasa lemah. Eli hanya ingin pergi dari tempat ini. Ayahnya mengatakan kalau ia pergi ia akan sakit untuk selamanya. Tapi kalau ia tetap di sini, ia akan pulih. Akhirnya Eli pun memutuskan untuk tetap tinggal di sini dan melanjutkan pengobatan. Saat Eli hendak tidur, tak bosan-bosannya Eli kembali diganggu oleh makhluk yang tidak dikenal ini. Eli yang ketakutan mencoba kabur, tapi tidak bisa keluar kamar dan hanya bisa bersembunyi di dalam lemari. Ia hanya bisa terdiam saja, sementara di luar, nih makhluk asik-asik aja mengobrak-abrik lemari. Eli yang mengira hantunya sudah capek, kemudian keluar lemari. Ia kaget saat melihat banyak tulisan lie atau bohong di lemari. Eli menceritakan kejadian yang dialaminya, tapi lagi-lagi tidak ada yang percaya. Ia marah lalu pergi ke kamarnya. Saat di kamar, Hailey kembali memanggilnya dari luar jendela. Kemudian ia turun untuk menemui Hailey. Eli bercerita kalau ia merasa rumah ini berhantu dan punya firasat kalau pernah terjadi sesuatu yang buruk di sini. Menurut penuturan Hailey, ada seorang pasien sebelum Eli yang bernama Perry juga bercerita hal yang sama kalau ia juga melihat hantu di sini. Hantu kembali berulah. Tampaknya kali ini ulah hantu ini makin menggila karena mereka menarik baju Eli dan mencoba menyeretnya keluar rumah. Beruntung, Dr. Horn berhasil menyelamatkannya tepat waktu. Dengan muka yang masih kepanasan karena efek alerginya, Dr. Horn mencoba menenangkan Eli. Eli menjelaskan kalau hantu-hantu ini mencoba menariknya keluar. Saat Eli bilang kalau ia tahu tentang Perry, muka Dr. Horn langsung berubah pucat. Tapi ia hanya mengatakan tidak tahu siapa Perry. Eli berteriak kalau Dr. Horn berbohong. Eli yang terlihat sangat marah minta penjelasan apa yang sebenarnya terjadi, kemudian ia memukul kaca lalu pingsan. Dr. Horn mengakui kalau dalam perawatan terakhir, pengobatan tak berjalan lancar karena otak Eli berperang melawan serum. Itulah sebabnya Eli merasa sangat sakit dan berhayal. Ibunya kemudian menemui Eli mencoba untuk menghiburnya. Saat Eli melihat ke lemari, ia menyadari arti kata lie itu kalau dibalik bisa juga dibaca 317. Ia kemudian berpikir apakah hantu ini mau mengganggu atau menolongnya. Eli yang penasaran terus berpikir apakah arti nomor 317 itu. Dan yang terlintas di pikirannya adalah ini kode pintu untuk akses ke bagian medis. Pada malam harinya, ia mencoba memasuki ruangan tersebut dan ternyata kode itu berfungsi.
Di saat yang bersamaan, ibunya yang mulai merasa ada yang tak beres bertanya kepada Paul apa yang ia ketahui dari Dr. Horn. Paul mengatakan pada tahap terakhir reaksinya buruk dan ada kemungkinan ia tidak bisa pulih. Rose tentu saja marah mendengar semua ini karena Dr. Horn bilang ia berhasil menyembuhkan semua pasiennya. Rose yang tak mau mengambil risiko berniat untuk kabur dari sini bersama Eli. Kembali ke Eli. Ia akhirnya menemukan dokumen-dokumen dari pasien lamanya Dr. Horn dan ternyata semua pasiennya meninggal di perawatan tahap 3. Rose yang sudah siap untuk pergi berhasil dibujuk oleh Dr. Horn dan mau melanjutkan pengobatan tahap 3 dengan segala risikonya. Eli kemudian membujuk ayahnya untuk pergi dari sini dan mengatakan kalau Dr. Horn berbohong karena semua pasien sebelumnya mati. Alih-alih mendengarkan anaknya, Paul malah membius Eli dan membawanya ke ruangan terapi untuk melakukan perawatan tahap 3. Saat Eli berniat untuk kabur, ia masuk ke kamar Dr. Horn dan menemukan foto kalau Dr. Horn adalah seorang biarawati. Kemudian, capung ini menuntun Eli menemukan ruangan rahasia di bawah tanah. Dr. Horn yang menyadari Eli masuk ke ruangan ini menguncinya dari luar. Ibunya hanya melihat saja tanpa melakukan apa-apa. Karena reaksi alerginya, tubuhnya langsung terbakar dan kemudian ia pingsan. Terbangun dari pingsannya, Eli kaget kalau ia bisa bernafas dengan normal dan tidak ada reaksi alergi apapun. Ia lalu berteriak memanggil orang tuanya, kenapa mereka berbohong selama ini. Mendengar teriakan Eli, Rose turun menghampiri Eli dan meminta maaf kalau selama ini ia berbohong karena Eli tak pernah alergi pada dunia luar. Ia harus melakukannya untuk melindungi Eli. Ia tahu ini pasti membingungkan bagi Eli dan ia berjanji selesai operasi tahap 3 ini, ia akan menceritakan semuanya kepada Eli. Eli berpura-pura pingsan agar ia bisa mengecoh ibunya untuk bisa kabur dari sini. Eli berusaha kabur lewat ruangan pertemuannya dengan Haley. Haley yang ada di sana mengatakan kalau Eli lebih kuat daripada yang lainnya dan pasti berhasil untuk bisa kabur. Tapi usahanya sia-sia karena ayahnya berhasil masuk dan menggagalkan usahanya dan membawanya lagi ke ruangan terapi. Rose yang bangun dari pingsannya mencoba membuka sumur yang ada di tengah ruangan. Betapa kagetnya ia melihat banyaknya mayat anak-anak yang dibuang di sana. Di ruangan terapi, Rose mengatakan kalau Eli benar karena ia melihat banyak mayat anak-anak dan ia tidak mau Eli bernasib seperti itu. Dr. Horn menjelaskan kalau ia sudah berusaha sekuat yang ia bisa melalui terapi gen tapi tak pernah berhasil. Rose mencoba membawa kabur anaknya, tapi Paul malah bekerja sama dengan Dr. Horn untuk melakukan perawatan tahap 3. Dan ternyata perawatan tahap 3 ini adalah pengusiran iblis. Saint Michael the Archangel, illustrious leader of the heaven. Eli bertanya kepada ibunya apa yang dimasukkan ke tubuhnya sehingga membuatnya bisa seperti ini. Ibunya menjelaskan kalau setiap hari ia selalu berdoa kepada Tuhan untuk bisa mendapatkan keturunan, tapi doanya tidak pernah didengar. Karena putus asa, ia berdoa kepada iblis dan berhasil memberikannya anak. Tiba-tiba, Paul mencoba membunuh Eli, tetapi hanya dengan kekuatan pikirannya saja, Eli bisa membunuh Paul. Ibunya hanya bisa meminta maaf setelah apa yang ia lakukan terhadap Eli. Karena Eli masih sayang kepada ibunya, ia membiarkan ibunya tetap hidup. Eli kemudian keluar dari rumah ini setelah berhasil membakar habis tempat ini. Di luar, ia sudah ditunggu oleh Haley dan mengatakan ia juga sama seperti Eli, kalau ia juga anak iblis dan mereka memiliki ayah yang sama. Haley kemudian mengajak Eli untuk menemui ayah aslinya. Film pun selesai. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast.
I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back.